Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dokter ya? Alhamdulillah. Baik dokter, kali ini kita akan mengangkat tema apa ini? Kita babnya di Sahih Bukhari itu masih kitab tentang waktu-waktu sholat. Ya. Nah, yang untuk kali ini kita akan waktu yang paling awal. Paling awal yaitu waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu apa aja, gimana waktu zuhurnya, mulai kapan dan akhirnya kapan. Itu kita akan bahas. Ya, awal zuhur bukan maghrib dokter ya? Awalnya bukannya maghrib, karena dalam beberapa riwayat Rasulullah pertama kali sholat itu zuhur. Pertama kali sholat. Walaupun pergantian hari sebenarnya maghrib. Iya, pergantian hari maghrib, tapi awal kali Rasulullah sholat adalah zuhur. Kan Isra Mi'raj malam tuh. Iya betul. Nah malam mungkin pulangnya udah pagi subuhnya nggak ada perintah. Bagaimana caranya? Nah zuhurnya baru mulai Jibril datang ngasih tahu caranya begini gitu, waktunya seperti ini. Nggak ditunda dulu ya, Jibril datang tunggu maghrib deh, nggak gitu ya. Masya Allah. Baik, dan juga narasumber kita yang lain ya sudah bersama kita, Kiai Mahfuz Asirun. Assalamualaikum Kiai. Gimana Kiai? Sehat juga Kiai ya? Senang nih Kiai bisa hadir lagi di sini berbagi ilmu dengan kita semua ini. Dan nanti insya Allah akan membacakan hadis Ustadz Tarsim. Dan di sini sudah ada nih ibu-ibu dari Majelis Taklim Roldatul Jannah, Jalan Tawes, Rawamangun, Jakarta Timur. Pimpinan Ibu Aja Danila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah yang keberapa kali ya Bu ya? Kedua. Iya. Iya betul. Yang kesini kan? Ya dua kan udah lewat dari satu kali berarti ya. Masya Allah, luar biasa Ibu bisa hadir lagi di sini, senang banget. Ya, apalagi sekarang kelihatannya tahun baru masuk ini seragamnya bagus-bagus semua ini. Serasi, alhamdulillah. Insya Allah, Ibu yang doain kita juga ya. Baik, nah sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita sejukkan hati kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Ustadz Wildan Alwi dan seri tilawah oleh Ustadz Dik Ali Akbar yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 77 sampai dengan 80. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum kau,
dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga saja membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau dengerin yang baca Quran, sedih nggak sih? Iya. Jadi apapun cara bacanya, baik dengan cara baca yang merotal ataupun dilagukan, kita cari sentuhan-sentuhan yang ada di sana. Baik termasuk ketika orang juga bacanya nggak benar, sedih juga kenapa dia nggak benar bacanya, begitu. Tapi kalaupun kita tidak tersentuh, barangkali dokter ya, ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Lo kok nggak sedih sih gitu? Kamu kenapa tidak tersentuh? Nah, mudah-mudahan kalimat-kalimat yang ada di luar dan kemudian menghujat diri kita itu sedikit bisa memberikan sentuhan. Karena Al-Quran datang sebagai peringatan dan kabar gembira buat kita semua. Baik, dokter. Ya, tentunya seperti biasa dokter ya, sebelum kita lanjutkan, saya hanya ingin juga menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga pemirsa untuk bersama-sama kita mengikuti ya program kita ya dengan cara menyampaikan dana sebesar Rp50.000 ya kepada rekening. Ada 2 rekening. Yang pertama Bank Syariah Mandiri 70329029493 atau di BRI Syariah 1015184888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Baik dokter, barangkali silakan untuk diupdate lagi apa yang dilakukan. Ini saya ingin ngasih lihat Bu ya. Kan kita semuanya mengaku bahwa pegangan kita Quran dan hadis. Tapi kita jarang banget berdalil, berinteraksi dengan Quran dan hadis sekaligus. Nah, lewat program yang kita udah buat, Quran Al-Hadi dan selangkah lagi Anda masuk surga, kita udah bisa selalu dekat dengan Quran dengan hadis lewat sini, Mas. Ini umpamanya ya, silahkan lihat di layar kaca. Kepengen buka Quran, tinggal klik ini, Quran Al-Hadi. Quran Al-Hadi bisa dilihat ya di layar kacanya. Masuk. Oke. Sudah. Oke, masuk. Mau nyari apaan nih? Mengenai apa Mas Agus mau nanya? Mengenai ibu-ibu kan suka cerewet ya. Maka tulis sabar di sini. Sabar. Sabar, cari di sini. Sabar, ada ya? Tuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mereka yang sabar dengan segala cobaan, perintah bersabar, mengingatkan orang lain untuk bersabar. Kita pengen melihat yang mana nih? Rasulullah diperintahkan untuk bersabar. Kita pengen melihat Allah mencintai orang yang sabar. Klik begini. Ini ayatnya. Ayat tentang wallahu yuhibbus sabirin. Di ujung bawahnya wallahu yuhibbus sabirin. Bisa kita pakai ini. Mau nyari apa lagi? Tinggal klik aja. Tinggal klik yang mana, klik. Udah. Sabar merupakan sifatnya para nabi, tinggal klik. Sabar sebagai ujian, terus perilaku orang yang sabar kayak gimana? Atau keutamaan orang yang sabar, tinggal klik. Allah mencintai tadi sudah, Allah akan menolong orang-orang yang sabar, tinggal klik. Udah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Udah. Ayat yang mana lagi? Tinggal klik aja, di bawahnya ada semua. Nah, siapa yang bisa menggunakan ini? Ibu-ibu bisa. Asal handphonenya sudah cocok dengan program yang kita buat, berbasic Android. Nah, hadisnya tinggal klik lagi. Hadisnya kita keluar ya. Keluar dari program ini, kita buka sekarang hadis. Hadisnya lewat program yang kemarin kita luncurkan, belum sampai sebulan. Selangkah lagi Anda masuk surga. Iya, betul. Klik. Mau tahu tentang apa? Nih ibu-ibu di sini udah banyak yang udah berumur, cari di sini menunggu kematian. Jangan Bu ya. Tapi menghiasi hari-hari hidup ya.
beliau udah pada ngaji sama saya nih Mas nih. Iya, Saya subhanallah. nah ini menunggu menghiasi hari-hari hidup. Dengan apa kita menghiasi hari-hari hidup? Dengan berinteraksi dengan Quran, berzikir, berdoa, berselawat, berzuhur, menangislah. Gimana menangislah? Klik menangislah. Menangislah, menangis dalam Al-Quran. Jika kamu tahu apa yang Rasulullah ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis. Air mata yang mahal, yang menetes karena takut kepada Allah. Cerita Rasulullah kala menangis, cerita sahabat kala menangis. Air mata yang mahal gimana nih? Kita lihat lagi hal yang paling disukai oleh Allah. Nih, air menangis ya. Mereka akan dilindungi dari teriknya panas di padang mahsyar. Mereka tidak akan masuk neraka. Kita klik ya, tidak akan masuk neraka. Klik la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dara wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhun jahannam. Ini bahasa terjemahannya, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali ke puting susunya, dan tidak akan bercampur debu fisabilillah dengan asap neraka jahanam. Siapa yang bisa menggunakan ini? Kita semuanya bisa. Berarti kita bisa dekat dengan Quran, dekat dengan hadis. Nah, kalau misalnya mau bercanda Mas ya, sambil ini istrinya pegang Quran, suaminya pegang hadis. Neneknya pegang hadis, cucunya pegang Al-Quran. Ayo, dalilnya sabar di Quran apa? Ayo. Nanti dalilnya sabar di hadis apa? Klik. Neneknya jawab pakai Quran, cucunya jawabnya pakai hadis. Iya. Nah, dan ini semuanya gratis, nggak pakai bayar-bayaran. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan pusat kajian hadis ini untuk mempermudah kita dalam belajar. Yeah. Intinya seperti itu. Terus terang saya juga pakai, Bu. Kadang-kala sekarang juga suka diminta juga dokter ya. Yeah. Ngisi apa gitu. Kadang-kala bingung ngomong apa sih ini gitu kan. Karena ilmunya kurang. Nah, karena ilmunya kurang, sadar dengan kekurangan itu, makanya ya kan program ini bisa membantu bagi orang yang kayak saya gini yang kurang. Begitu. Nah, untuk siapa aja, bagi para ustadz ke atau apa, dengan semakin banyak referensi ini semakin enak. Ibu kalau ngaji, kalau ustadz jelasin tentang apa, ibu sudah pegang juga. Yang satu ayat, ibu cek di hadisnya. Gitu. Jadi interaktif ya dokter. Betul. Ya. Subhanallah. Jadi, ustadz makin susah karena ibunya pada bisa ngeritik. Nah, itu dia. Jadi ketika ustadz, hati-hati nih para ustadz sekarang gitu, ketika menyampaikan dalil juga harus jelas gitu. Betul. Enggak cukup di sini. Pakai ngaji sama gurunya. Oh, ngaji enggak cukup di sini. Tapi kalau ngaji salah neranginnya bagaimana? Tapi kalau ngaji sama gurunya banyak begitu repot juga. Nanya, lihat handphone kan bisa. Sebentar, pertanyaan, dokter siap nggak kalau menghadapi kayak begitu? Ya, sehari bisa puluhan SMS, puluhan ini ya. Masuk. Enggak, kalau menurut saya oper ke kiai dong sebagian biar jawab ya nggak sih? Lah itu kan namanya ini kerjasama kan? Gitu. Jadi kalau dokter Lutfi sibuk, kasih kiai juga jawab atuh. Setuju nggak, Ki? Jawab yang bisa, siapa aja. Oh. Yang bisa. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Masya Allah. Jadi enggak mesti kepada yang di sini. Yang di mana yang mumpuni buat menjawab. Iyalah. Dengan baik. Ya kalau kiai nggak bisa kan bingung lagi saya nanya kemana nanti, Ki? Kepada kiai yang bisa. Oh, kan kiai nggak semuanya dia bisa. Kiai nggak bisa jawab, nggak malu tuh, Ki? Nggak, kalau dia ikhlas nggak malu. Kalau belaga tahu ntar jawabannya jadi salah. Lebih bagus nggak usah jawab. Ulama-ulama dulu tuh kalau nggak tahu, lah adik saya nggak tahu, nggak gengsi. Oh, nggak jadi derajatnya jadi turun sebagai kiai gitu ya? Gengsi itu. Masya Allah. Nah, nggak ini, gengsi. Ini ilmu lagi nih. Jadi saya makanya berani kemarin juga nggak gengsi gitu. Pokoknya nggak, saya ditanya saya tahu saya jawab, nggak tahu. Masya Allah. Gitu. Kalau nggak dia modalin sama itu, semadap sama saya. Kalau kita nggak dimodalin dengan itu, kita nggak berani. Apalagi ini pakai di TV-in. Jadi nggak, pokoknya jawab aja kena-kenanya nggak bisa ya. Itu Masya Allah. Ya pemirsa, ini sebuah pembelajaran juga. Artinya di samping pembelajaran textbook yang kita dapatkan, ini adalah semacam keluhuran akhlak. Gitu. Kita belajar Ibu ya. Nggak malu kalau memang nggak bisa menjawab. Kenapa harus menjadi gengsi dan tidak menurunkan derajatnya? Karena derajat manusia di hadapan Allah saja yang bisa menilai. Tetap bersama kami karena setelah ini akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari.
Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam kajian kitab Sahih Bukhari. Saya kira langsung saja dokter, silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini, pagi ini, sebelum kita sambung, kita baca Fatihah dulu. Udah banyak yang bantu PKH. Mudah-mudahan yang sudah bantuin baik moral maupun material, sedekahnya, infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Amin amin ya Dengan niat tadi Al-Fatihah. Baik, pagi ini kita akan mengkaji kitab Sahih Bukhari, kitabnya kitab Mawaqitus Shalah. Babnya bab yang ke-11 tentang waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan? Hadisnya bagi yang pegang kitabnya, hadisnya sekitar hadis 540, kitab sholat babnya yang ke-11. Nah, kitabnya seperti apa atau hadisnya seperti apa? Saya persilahkan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari babu waqtu zuhri inda jawal. Faqala Jabir kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hajirah yusalli bil hajirah. Hadatsana Abul Yaman qala akhbaruna Shu'aib anil Zuhri qala akhbaruni Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina dzaqat samsu fa shalla adh-dhuhra fa qama 'ala al-mimbar fajakkara as-sa'ata fajakkara ana fiha umuran izamah summa qala man ahaba ayyas ala an syai'in falyas'al fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadha fa aksarun nasu fil buqa wa aksaru an yakula saluni faqama Abdullahi ibni Hudzaifah as-Sahmi faqala man abi qala abuka Hudzafah summa aksara ayyakula saluni fabaraka Umar ala rukbatayhi faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fasakata summa qala uridat alayyal jannah wan naru anifan fi urdi hadzal haiti falam ara kal khairi wasyarri. Baik. Nah, ini yang baca Mas Agus masih mahasiswa, ya. Editor di Pusat Kajian Hadis. Yang tukang bikin warung Ustadz, videonya beliau. Nah, saya pengen ngajak nih sekarang nih staf-staf ahli-ahli komputer di Pusat Kajian Hadis bulan depannya yang kameramen, Mas. Jadi baca hadis. Kameramen Pak Rusli ya, yang baca kitab hadis, biar apa? Biar membuktikan bahwa Sahih Bukhari bisa dibaca oleh semua orang. Itu maksudnya. Kayaknya udah ada yang siap tuh. Iya, udah siap. Masya Allah. Nah, baik. Ini bab waktu zuhur inda zawal. Imam Bukhari udah bilang waktunya zuhur adalah inda zawal. Apa artinya zawal? Zawal artinya mencong dikit. Udah miring. Kalau matahari kan di tengah ya. Kalau kita di tengah, zuhur kapan? Begitu mencong udah zuhur. Udah zuhur. Nah, terus Imam Bukhari bilang waqala Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di terik panas. Ini terik panas artinya apa? Udah masih panas-panas boleh salat, Bu. Ketika zawalnya sudah belok dikit ya, matahari udah mencong sedikit, itu kita udah boleh sholat. Ya. Nah, ini penegasan ini untuk khilaf antara orang Kufah, orang Kufah bilang sholat itu nggak boleh mencong dikit, udah agak sedikit jauhan baru boleh sholat. Imam Bukhari bilang enggak kok, begitu udah belok dikit maka waktu zuhur udah masuk. Ketika masuk sholat boleh, tunggu sedikit juga boleh sampai nanti akhirnya
Akhirnya kapan? Nah nanti. Nah Imam Bukhari ini hadisnya bukan mutasil nih, waqala Jabir. Betul hadisnya tidak mutasil. Imam Bukhari nyambungnya lagi di bab di 3 atau 4 bab berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari salah satu dari metodenya adalah memu'allakkan, menggantung di satu bab tapi menyambung di bab yang lain. Jadi maksudnya mutasil ada sambungan atau gimana? Ada sambungannya. Diulang oleh Imam Bukhari di bab yang lain nyambung. Orang suka ngeritik Imam Bukhari di Sahih Bukhari kan banyak yang mu'allak kan nggak nyambung, berarti dhaif. Nah, ketahuilah bahwa Imam Bukhari salah satu dari metodenya adalah mengulang hadis, di tempat yang satunya ditaklikan, yang satunya lagi disambungkan. Nah, hadis yang kita baca ini dari Anas ibn Malik, beliau cerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzaqatis syams fa shalla zuhr. Ketika matahari lagi panas-panasnya, Rasulullah ini keluar dan sholat zuhur. Artinya matahari udah condong dikit, Rasulullah sholat. Habis sholat, faqoma alal mimbar. Beliau pidato di atas mimbar. Beliau bicara soal as-sa'ah, soal hari kiamat. Nah, ketika beliau bicara soal as-sa'ah ini, bagaimana fenomena di hari kiamat, apa yang terjadi, ada yang lari, ada yang tunggang tanggung, ada segala macam, dunia akan hancur. Ini membuat para sahabat menangis. Ketika menangis, Rasulullah mempersilahkan, ayo, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Siapa yang mau nanya tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, ayo tanya aku. Ada yang nanya, ada yang menangis. Ada satu orang bertanya, namanya Abdullah bin Hudzafah. Beliau nanya, man abi, siapa bapakku? Rasul jawab, bapak kamu Hudzafah. Dalam riwayat yang lain, di mana bapak saya? Di surga atau di neraka? Riwayat yang itu menjawab, bapak kamu ada di neraka. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah dikasih lihat, Bu, mana surga, mana neraka. Nanti ada yang nanya, di mana Mas Agus? Ternyata nama Mas Agus belum tercantum, Mas. Aduh, berat itu. Di surga atau di neraka. Nah, ini membuat para sahabat menangis. Nah, sekarang ketika kita melihat atau mendengar tentang surga dan neraka, kita ketawa atau kita menangis? Kalau para sahabat, Bu, ketika diceritakan soal surga dan neraka, kebanyakan menangis. Kenapa kayak gitu? Mereka orang yang begitu dekatnya dengan Rasulullah, taatnya seperti itu masih khawatir untuk masuk neraka. Umar bin Khattab khawatir untuk masuk neraka, Abu Bakar khawatir masuk neraka. Kita nih nggak khawatir masuk neraka, Mas. Itu salahnya di mana? Karena terlalu pede, Bu, ya, terlalu pede. Wah, saya kan udah ikut pengajian, udah masuk pengajiannya Raudhatul Jannah lagi kan, gitu kan. Kan taman surga. Kita mengharap harus, Bu. Mengharap kita masuk surga harus. Memohon kita masuk surga harus. Tapi jangan terlalu pede sehingga melalaikan kita untuk berbuat amal lebih banyak lagi, menghindari dosa lebih jauh lagi. Nah, kebanyakan orang tuh karena terlalu pedenya sehingga ama dosa nggak begitu takut. Udah haji ini, ama dosa nggak takut. Kalau ente kan belum pergi haji, maka dosanya banyak. Kalau anak mah udah pergi haji, jadi kalau udah berbuat dosa udah diampunin sama Allah, katanya gitu. Nah, ini kan salah, Bu, ya. Prinsip-prinsip kayak gini salah. Nah, harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala atau kita baca di hadis atau di Quran tentang surga dan neraka, kita berpikir lagi, kita merenung lagi, dan akhirnya kita menangis karena kita bermohon, ya, khawatir kita masuk neraka, dan kita bermohon mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Amin. Ya, Kiai, ini saya mau nanya sedikit, masih ngelanjutin dari apa yang Dokter Lutfi sampaikan. Kan katanya sholat itu dimulai ketika ada di atasan condong. Nah, kalau sekarang mah enak, udah ada jam kan. Zaman dulu kalau seandainya mendung, terus matahari gimana cara ngukurnya tuh? Miring sana ke sininya gitu loh. Ya, untuk dulu ya, kira-kira tuh gimana? Dokter, ada cara yang dilakukan oleh Rasul itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau sekarang mah langsung lihat jam. Dulu kan nggak ada jam. Itu dokter ya? Iya. Nah, ngukurnya itu kalau mendung tuh gimana caranya? Matahari kan bisa jadi nggak kelihatan. Iya. Bagaimana saya jawab dulu? Ya. Ini kan permasalahannya, ya. Tanda yang paling jelas, yang paling standar adalah matahari. Ya.
Nah, sekarang orang kan sudah mengganti, standarnya adalah jam. Nah, terus kalau orang di dunia yang lain itu kan ada tanda-tanda burung gitu. Contohnya bukannya zuhur ya. Burung pulang ke kandang kapan? Maghrib kan. Maka ketika mendung, burung pada pulang, ini udah dekat maghrib. Kalau misalnya pagi ya dulu ya kita subuh, tandanya apa Bu dulu? Ayam berkokok. Jadi itu bisa menjadi tanda. Masya Allah. Jadi luar biasa sebenarnya Allah memberikan tanda-tanda itu dalam bentuk itu ya, naluri-naluri hewan ya, yang jadi kebiasaan. Masya Allah. Kalau kampret menggerib. Kampret menggerib, iya. Kampret menggerib itu keluar. Oh, jadi ketahuan aja kalau ada kampret, wah ini maghrib Keluar ya. dari Lombok itu. Ya, Dulu iya. masih rumahnya bambu itu. Masya Allah. Nah sekarang kan tanda-tanda itu ayam udah gak kedengeran, udah ada gantinya. Handphone ada jamnya, jam ada ininya, beker udah ada pengganti ayam. Akan tapi kalau kita lagi di kampung, kita lagi di hutan, penggantinya adalah ayam, hewan. Sebagai tanda-tanda di hutan kan kadang-kadang lebat begitu nggak kelihatan matahari Bu ya. Tandanya apa? Hewan. Masya Allah. Kayak mungkin ada lagi yang mau ditambahin terkait dengan waktu sholat zuhur ini. Silakan Kayak. Ada waktu yang dulu orang-orang tua kita bilang kalau matahari sedang apa? Di tengah. Ada di tengah. Itu ntar ada setan atau begitu. Iya. Bener ya. Sama maghrib tuh ketika terbenam. Pulang-pulang ntar ada kolong lewek katanya. Itu kenapa begitu? Ada dulu begitu ya. Iya. Itu sebenarnya kalau kita cari-cari di dalam kitab memang ada. Jadi kenapa kita dilarang ketika terik matahari sedang ada di tengah itu sholat? Nah, di situ katanya wa ma'aha kornus seton. Iya. Jadi ada tanduk setan. Maksud tanduk setan itu apa? Maksud tanduk setan itu setan mendekat, kemudian nanti orang itu supaya sholat berbarengan atau bersamaan dengan menyembah matahari. Jadi bisa tergeser nanti bukan nyembah Allah, nyembah matahari. Begitu juga ketika matahari terbenam. Karena di situ bulan lagi begitu muncul. juga ketika matahari sedang naik, itu kan diharamkan sholat. Bukan zuhur saja gitu ya. Tunggu condong sedikit gitu. Condong sedikit. Jadi tadi waktu zawal apa? Waktu zuhur indah zawal. Jadi tungguin condong sedikit. Nyondong sedikit. Nah, terus barangkali dokter ada yang dilanjutin tadi. Ya, di hadis yang berikutnya dijelasin tapi pengulangan ya. Nanti kita akan bacanya hadis loncat satu nomor. Ya. Di hadis yang 541-nya dibilang waktu zuhur adalah wa yusalli zuhra idza dzalatis syams. Di riwayat Abi Barzah beliau bercerita bahwa Rasulullah salat zuhurnya setelah dzalatis syams, setelah matahari condong. Bukan matahari di tengah-tengah, akan tapi setelah matahari condong. Ini menunjukkan bahwa awal waktu zuhur adalah ketika matahari condong. Nah, terus ini bertentangan nggak dengan hadis yang sebelumnya yang nih? Tadi, ya. Yang sebelumnya kita akan baca hadis yang satu lagi. Dari sini kita akan lihat bahwa sebaiknya itu sholat itu kapan? Apakah pas begitu zawal kita boleh langsung sholat atau kita pilih waktu yang terbaik? Silahkan baca dia hadis yang 542. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari hadasana Muhammad Yagni ibni Muqatil yakni ibni Muqatil qala akhbaruna Abdullah qala akhbaruna Khalid ibn Abdurrahman hadasani Ghalibul Khattan Al-Khattan an Bakar ibni Abdullah Al-Mujani an Anas ibni Malik qala kuna idza salaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bizzuhairi
fasajadna ala syiyabina attaqa'a ittiqa alhar. Iya. Nah, ini di hadis yang ini Anas bin Malik cerita nih. Kita nih sering sholat di belakang Rasulullah SAW. Sholat zuhur. Kita pas sujud itu, kita sujudnya di ada yang kan dulu kan belum ada sejadah, Bu. Belum ada sejadah. Jadi pakai siapnya, pakai bajunya, entah sorbannya, entah baju iniannya. Jadi sujudnya itu supaya nggak kena pasir, Mas. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kadang-kadang Rasulullah sholatnya di awal waktu. Begitu zawal beliau sholat, dan sahabat juga ikut sholat bersama beliau. Di hadis yang minggu yang lalu kita bilang al-ibrod. Kalau lagi panas banget disuruh jangan di awal waktu, akan tapi tunda agak sedikit ademan. Contohnya kalau panasnya di Mekah ya, di Mekah panasnya 50 derajat. Sholat zuhur sebenarnya udah zawal itu jam 12 sudah zawal. Kita terus asar jam 4. Jam berapa kita disunahkan untuk sholat zuhurnya? Jam 2 atau setengah 3. Tapi boleh gak orang yang mampu untuk sholatnya jam 12? Boleh. Fikihnya mulai dari jam 12 sampai jam 4. Tapi kalau panas banget pilihnya agak ademan dikit, baru sholat. Tapi kalau yang mampu silahkan sholat di awal waktu. Ya, baik dokter, nanti kita jeda dulu. Ini ada pertanyaan mungkin yang muncul ya. Jadi ketika orang ini menunda waktu sholat, ya alasannya apakah karena memang tadi alasannya dalam bentuk alam ya, panas dan sebagainya, atau misalkan dokter bilang boleh, kalau begitu saya sibuk sekarang, ntar aja sholatnya, toh nanti juga boleh nih. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah pemirsa, tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Kita akan berikan kesempatan ya, Dokter Kiai, kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan tolong berdiri, Bu, disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah sholat zuhur. Bagaimana sekarang kan sudah zaman sekarang. Dengan Ibu siapa, Mas? Dengan Ibu Yesi Zulfida. Ya, Ibu Yesi. Dari Masjid Taklim. Nah, Raudatul Jannah. Bagaimana sekarang kan zamannya sudah modern. Jadi kalau kita sholat kan kadang-kadang suka sibuk di kantor, kita tunda sampai jam 2. Padahal kan sholat lebih cepat, lebih baik gitu. Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lukman, Pak Ustadz. Mau tanya, tadi Ustadz kan bilang waktu zamannya Nabi sholat itu karena tidak ada sajadah pakai bajunya apanya yang untuk dasarnya itu. Nah, zamannya sekarang kan sudah ada sajadah. Nah, sekarang kalau perempuan itu sholat kan dengan mekena. Nah, kalau mekenanya itu jadi untuk sujudnya, itu bagaimana? Jadi sujudnya nggak langsung di sajadahnya, tapi kadang kan kita begitu nunduk kan mekena kita yang merunduk. Nah, itu kalau sujudnya kita kena makna, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Baik, ya silakan. Ya, saya jawab yang pertama, Pak Kiai jawab yang kedua. Nah, yang pertama itu soal menunda ya, menunda. Di hadis yang lain kan ada, ketika Rasulullah ditanya amalan apa sih yang terbaik, jawabannya adalah as-sholat ala waktiha. Sholat di waktunya. Di riwayat yang lain tapi dhaif, di awal waktunya. Di awal waktunya. Nah, ternyata kan kalau kita gabungkan antara kajian kita dengan minggu yang lalu aja dah, Rasulullah ternyata kalau sholat zuhurnya panas banget, beliau nunda. Nunda agak sedikit siangan dikit gitu, ademan dikit. Nanti kita akan baca waktu sholat isya-nya ternyata beliau naikin dikit ke sulusul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam. Nah, ini jadi kayak gimana nih iniannya, gabungannya. Nah, sekarang ulama pada memecah waktu sholat itu ada 3 dikelompokin. Kalau umpamanya kita nih di Indonesia jam 12 zuhurnya sampai jam 3, maka dibagi waktu 3.
waktu afdol jam 12 sampai jam 1. Waktu yang tengah jam 12 jam 1 sampai jam 2. Waktu yang kurang afdol maka jadi jam 2 sampai jam 3. Terus boleh gak saya sholat setengah 3? Kan belum asar. Boleh. Boleh gak saya sholat zuhurnya jam 3 kurang 10 menit? Boleh. Karena belum asar. Nah, cuman dapatnya berapa? Ini yang permasalahannya. Jadinya permasalahannya. Kalau sholat jam 12 dapatnya mungkin nilainya 10. Kalau sholatnya jam 3 kurang seperempat dapatnya tinggal 5. Tinggal 4. Nah, poinnya kayak begitu, Bu. Jadi tinggal pilih Ibu mau sholatnya gimana. Sama seperti ya. Sholat jamaah boleh atau tidak? Boleh. Sholat sendiri? Boleh. Pilih yang mana? Nah, kalau pilih jamaah dikali 27, pilih sendiri dapat cuman 1. Begitu juga tadi tuh, sholat awal waktu pahalanya lebih besar, sholat akhir waktu pahalanya lebih kecil. Nah, di Indonesia ini kan tidak seperti di Saudi ya. Ketika triknya tuh luar biasa triknya, Bu. Di Indonesia kan nggak ada istilahnya panasnya yang terlalu panas gitu. Maka di kita lebih afdol adalah jam 12, jam 12 lewat 5, jam 12 lewat 10. Kalau saya sibuk banget, tadi pertanyaan Mas Agus ya, saya sibuk banget, sibuk boleh atau tidak? Kalau babnya bab boleh, jawabannya adalah boleh. Jam 2, setengah 3 boleh. Tapi kalau bab afdol, maka berarti kita kurang mengamalkan yang afdol. Kalau kita babnya mau pakai tasawuf, jawabnya bukan pakai fikih. Pentingan mana? Sholat sama kerjaan. Nah, harusnya kan Allah dulu baru kerjaan. Maka duluin dulu sholatnya, baru kerjaan. Iya. Ya, Kiai, itu tadi soal ibu yang sholat begitu sujud ada apa? Mukenanya itu ya. Gitu. Tadi Ibu bilang kalau di zaman Rasul sholat pakai sejadah gitu, Bu ya? Nggak pakai sejadah, pakai baju atau pakai baju. Bukan begitu, Bu. Zaman Rasul juga sholat itu bukan berarti tadi hadis bahwa bajunya kemudian nyengser, kemudian dibuat sujud. Itu bukan berarti Nabi memerintahkan kalau sujud pakai itu, bukan. Karena panas. Karena panas. Nabi kita itu tidak mencontohkan sholat pakai sejadah, kan sejadah baru ada belakangan sebelum ya itu. Nabi kita enggak mencontohkan sholat pakai sejadah, yaitu sholatnya di tanah ya, atau pasir. Ya. Kalau sejadah udah modern ya, udah kemarin gitu. Tapi kemudian di dalam fikih itu bagaimana kalau kita sholat kemudian sujud dengan pakaian kita, dengan mukna kita kemudian bergerak-gerak, ya tahrok. Di dalam fikih itu kan dibahas ada batal, tidak batal. Di dalam hadis ini diambil istidlal bahwa boleh sujud di atas pakaian walaupun adalah bergerak-gerak itu pakaiannya. Jadi ibu sujud, kemudian muknanya dibuat sujud, kemudian ujungnya bergerak gitu ya, cara kayak pasangin atau apa ya. Itu di sini diambil faedah dalil ala jawazi sujud ala saubi walau kana yataharrak biharakatihi. Gitu. Jadi hadis yang dibaca tadi. Dan juga wa fihil mubadarah li sholati zuhri walau kana fi syiddatil har. Kalau hadis yang dulu dibaca bahwa tunggu dulu. Kalau udah adem, tapi hadis ini membolehkan juga ketika walaupun dalam keadaan syiddatul har. Dan Ibu tambahan bahwa waktu itu ada namanya muasa, ada namanya mudoyak dalam istilah fikih. Muasa artinya waktunya masih luas, itu boleh ditunda ya. Mudoyak artinya waktunya udah sempit, jadi jangan ditunda lagi, nanti takut waktunya habis. Jadi awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu dapat keridhaan Allah. Awsatuha, di tengah-tengah waktu itu rahmatullah, dapat rahmat, nilainya nih, nilainya rahmat. Wa akhiruha, akhir waktu
itu afullah, dimaaf. Dimaafin. Biasanya kalau nggak udah maaf udah dimaaf. Toleransi. Asal jangan waktu tahrim, itu haram. Waktu tahrim yaitu kita sholat 1 rakaat kemudian masuk waktu misalnya. Tapi sholat kita sah, tapi dilihat dari waktu apa? Waktu hurmah namanya, waktu haram. Iya. Nah, jadi gini tadi itu. Kan kita ini tahu nih bahwa sholat itu jam 12 sampai jam 3. Udah jam 3 kurang 5 menit aja sholatnya. Toh masih ada waktu. Nah, ini yang kayak begini nih nggak boleh nih. Menunda-nunda waktu sampai situ. Keluar. Sama kan kita nih yang sekarang dalam kehidupan ya. Pilih sholat dulu, baru kita pergi ke mall. Atau ke mall dulu, ntar pulangnya sholat. Ini jam 12 nih dari rumah nih, jam 12 lewat 5 nih. Kita pilih mana nih? Sholat dulu baru ke mall atau pertanyaannya kan gini, kalau dari bab boleh gak saya ke mall nggak sholat dulu jam 12? Boleh. Ntar pulangnya jam berapa, Bu? Pulangnya jangan-jangan pulangnya sih jam 2 tapi kejebak macet, Set, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Nggak sholat. Di musola nggak enak katanya, pakaiannya begini. Nggak enak. Nah, karena itu saya memilih untuk sholat dulu lah di awal waktu, sekalipun waktunya sampai jam 3. Iya, dokter, kalau diniatin gini dokter, misalkan nih saking sibuknya ya, nanti aja deh saya sholat zuhur menjelang asar, jadi sholat zuhurnya telat, sholat asarnya tepat waktu gitu loh. Iya. Jadi ke masjid gitu. Iya. Tanggung nih. Iya. Ini di teks hadis yang akan kita baca, yang sudah kita sudah baca, itu ada bab boleh. Imam Bukhari bilang boleh bagi yang sakit, bagi yang punya uzur, bagi yang panasnya banget, atau bagi yang airnya kagak ada, Bu. Ini mau wudhu susah nih, mau wudhu susah, atau yang orang yang musahadah ya, orang yang dapat beser atau orang yang darah kotor ya, bukan haid, akan tapi yang mustahadah kan harus mandi tuh, harus mandi, maka dia ditunda sampai ke ujung nanti itunya jadi langsung, Mas. Jadi dengan sebab itu boleh, tapi tanpa sebab itu nggak boleh. Nah, tadi itu males lah, enakan gini lah, itu artinya tanpa sebabnya karena kerjaan gitu, dokter. Iya. Jadi ibaratnya kurang di zuhur tapi menang di asar gitu kira-kira, dokter. Yang cakep kan menang di zuhur, menang di asar. Yang cakepnya itu. Masya Allah. Nah, ini kan kalau kita lihat artinya ada semacam apa ya, fleksibilitas yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Betul. Baik itu ketika cuaca panas gitu. Kalau nggak salah banjir juga, dokter ya? Iya, banjir juga kan. Tadi itu kemudian pasir boleh dialas dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih makna dari apa namanya semacam ya ada hal-hal yang seolah-olah menjadi ada kelonggaran gitu tuh. Di waktu bulan Maulid sebulan yang lalu, di kajian kita kan kita baca tuh, di antara sifat Rasulullah adalah kalau dipilihin dua pilihan yang maka beliau akan memilih yang paling mudah, asal tidak dosa. Dua pilihan nih, mana A atau B, dua-duanya nggak dosa, maka Rasulullah pilih yang paling gampang. Paling gampang mana? Yang penting nggak dosa. Itu konsepnya, Mas. Nah, dalam kondisi boleh memilih ya. Ketika kita tidak boleh memilih, maka nggak ada pilihan. Yang penting nggak dosa tadi ya. Batasannya adalah nggak. Yang penting nggak dosa. Contoh yang paling simpel, Mas Agus nanyain. Ini Rasulullah memudahkan orang, Bu. Contohnya, Ustaz Lutfi mau ngopi, mau teh, mau minum apa gitu ya, jus mangga campur alpukat. Kalau saya yang gampangan dah, teh gampang silahkan, kopi lebih gampang silahkan, jus juga kalau gampang silahkan. Kan nggak dosa tuh, minum kopi nggak dosa, minum teh nggak dosa, minum jus nggak dosa. Tapi Rasulullah milihnya mana yang gampangan. Yang gampangan silahkan pilih, sediain dah.
nggak milihin yang susahan. Iya. Artinya kalau orang tadi memilih sampai waktu akhir pun dia nggak dosa sebenarnya. Nggak dosa. Nah, ini bahaya gitu dokter. Justru kadangkala yang dosanya adalah yang ngomongin orang sholat di akhir. Iya kan? Dianya nggak sholat. Betul nggak? Nggak, dia sholat juga, Kiai. Iya. Tapi begitu dia tahu, sholatnya di akhir waktu, nggak saya dong. Kita ini kan di awal waktu gitu. Hah? Betul. Itu malah bahaya ya. Cuman gini juga, kalau orang yang masuknya sholatnya terakhir kan berarti kan udah mentakhirkan ya. Ya. Jangan salah juga kalau masuk surganya terakhir. Itu kan urusan dia. Itu adalah pilihan gitu. Bagi kita ya yang memahami bahwa ini boleh itu boleh, terus akhirnya memilih nih Ustadz Lutfi di TV boleh bilang boleh sholatnya jam 2:30 boleh. Kalau jadi kita sholatnya 2:30 aja dah. Kita terusin dulu ngerumpinya gitu kan, kita terusin dulu yang lainnya. Jawab kita adalah nanti jangan juga salahin kalau masuk surganya juga belakangan. Jadi yang sholat di akhir jangan bangga mengakhir-akhirkan, yang sholat di awal jangan juga merasa sombong. Betul. Gitu. Cakep itu. Mendingan senyum aja deh, Pak saya sholat terakhir. Kan lebih enak ya. Ya udah silakan sholat Ibu atau Bapak, mumpung waktu asar belum masuk. Enak banget kalau begitu. Ya nggak Bu ya? Daripada diomongin sholat jam segini, apaan ini gitu kan? Itu kan malah jadi akhirnya jatuhnya ke dirinya. Kiai ada lagi nggak tambahan Kiai? Cukup. Ya cukup yang nih ya. Sholat apa nih? Ya dari apa yang kita omongin gitu kan. Mungkin ada masukan apa dari Kiai lagi gitu. Cukup. Ya. Summary. Ya, dokter gimana nih? Ini kan kita baru bicara soal waktu zuhur ya. Iya. Nah, sekarang gini dokter. Waktu zuhur kan tadi bagi 3. 1, 2, 3. Kalau waktu subuh sama maghrib? Besok. Oh, besok. Jangan belum. sekarang. Zuhur 1, 2, 3. Iya. Ada bedanya lagi. Nah, subuh tuh tadi, zuhur tadi itu. Kalau nanti akan beda ya. Minggu besok kita akan bahas soal asar. Nih, beda banget antara asar itu udah ademan. Kalau zuhur itu masih panas, maka toleransinya boleh iniin Mas, boleh mundur. Boleh mundurin dikit sesuai dengan kondisi cuaca. Kalau musim dingin, udah sholatnya jam 12. Musim panas, sholatnya agak dimundurin sedikit. Biar jam 2 biar udaranya nggak begitu panas lagi. Nah, tapi ini kalau semuanya sepakat Bu ya, jangan salah. Kalau semuanya sepakat, artinya kalau umpamanya nih, saya kepengen ngamalin hadis, mundurin sedikit. Tahu-tahu di masjid yang bersangkutan, sholatnya jam 12:05 atau lewat 10 udah sholat jamaah. Kita kita ikut jamaah nih. Jangan kita mundurin sendirian. Kalau mau mundurin rame-rame. Tapi kalau mau di awal ya udah rame-rame. Kayak pengajian nih, misalkan Ibu lagi pengajian. Terus abis lagi pengajian kedengeran azan. Sementara ustadznya masih ada materi yang mau disampaikan lagi gitu kan. Nah, itu sepakat, ya udah kita dengerin azan dulu deh. Tapi sholatnya kita mundurin dikit. Kira-kira begitu oke? Saya ambil mazhab yang itu. Kecuali kalau di masjid ya. Di masjid ini nambahnya berapa nih? 1 jam lagi. Kesanan orang yang mau jamaah, yang nggak ikut ngaji. Iya, sholat dulu. Itu seperti Imam Malik kan begitu. Ketika dia ngajar, ketika dia ngajar Imam Malik, itu Imam Malik ketika masuk waktu asar atau zuhur tuh, ya, itu muridnya udah nutup kitab. Imam Malik belum nutup, gurunya belum nutup, muridnya udah nutup. Apa kata Imam Malik? Bukan itu yang lebih afdol apabila iza sahhatin niyah. Kalau memang niat kita ini omongan belum selesai misalnya, kalimatnya belum selesai, itu ya kita lanjutkan ngaji. Sebagaimana yang diamalin oleh kiai-kiai kan begitu ya. Jadi saya ngaji pada maghrib sampai mentok isya. Isya itu masih ada lagi masih ada tanggung ya, diterusin. Bukan berarti itu melalaikan sholat. Iya, saya ngaji Sahih Bukhari dengan tiga syekh ya di Syria. Itu gitu. Begitu azan berhenti dulu.
Habis terusin dikit, terusin mungkin nanggung ya 5 menit, 10 menit, terusin dulu pengajiannya, habis itu baru sholat Isya. Tapi kalau masih 1 jam lagi dipotong aja. Kalau masih 1 jam lagi dipotong. Iya, ini waktu kita sudah habis dokter, jadi kelihatannya kita harus berpisah nih. Nah sekarang dokter kita minta untuk memberikan jawaban kali. Yang sebelumnya. Ada pertanyaan, siapakah sahabat Rasulullah SAW yang doanya diijabah nih? Ini cuma ada 1 kelihatan yang menang nih. Yang menang cuma 1. Yang menang siapa Mas Agus? Di sini yang menang adalah Maulana Doam Ihza Albana dari Talang, Kabupaten Tegal. Jawabnya Sa'ad ya. Jawabannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang menang Maulana dari Tegal. Ya. Untuk berikutnya Pak, kelihatannya nih. Untuk berikutnya program kita yang paling baru itu, program hadis kita yang paling baru itu apaan sih? Iya. Program yang bisa di sini nih, bisa klik di sini. Kalau mau jawab hadis tinggal klik. Nah, apa dia programnya? Bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan kirim dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirim ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Bagi yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Baru silakan, biasa ditutup dengan istighfar kita. Mari sama-sama para pemirsa sekalian, mungkin seminggu ini kita dosanya udah banyak ya. Kita baca Sayyidul Istighfar. Biar dosa-dosa kita diampuni. Kalau hari ini yang ikut nih di mana saja berada, baik di Papua maupun di Kalimantan maupun yang di Sulawesi, ikut pengajian kita, baca Sayyidul Istighfar, terus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baik, terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina Muhammad